Kalau ada yang komentar silakan apa dimasukin komentarnya biar kita ada interaksi gitu kan. Ini kita mau ngobrol sama kawan yang sengaja kita undang jauh dari pinggiran kota Rantau Prapat. Orang banyak pasti sering lihat mukanya, ini kan anak pasaran nih kan, sering di pasar-pasar keleleran gitu. Jadi namanya siapa bang, namanya bang? Uban Amir. Uban Amir, namanya ke Indiaan lah, ke Indiaan apa ke Arab-Araban. Ini podcast perdana, kita belum menghadirkan narasumber yang asli-asli, makanya ini kita kasih judul pilek dalam canda gitu. Jadi kawan-kawan jangan salah ya, Bang Amir ini dia punya kemampuan, punya keahlian menerawang menerawang caleg bakal jadi apa enggak. Jadi caleg-caleg yang ada di Labuan Batu kalau mau memastikan ya bisa bakal menang apa enggak bisa tanya sama Bang Amir. Nih Bang Amir ini belajar dari mana ilmu nerawang caleg ini, coba dijelasin dulu. Dari pengalaman di lapangan. Sudah berapa banyak caleg 2024 ini yang minta, yang konsultasi ke Bang Amir? Masih nggak ada. Kayaknya pengaruh ekonomi juga ini. Oh, berarti berpengaruh ya kondisi ekonomi yang gini ke Melempem semua, melempem. Nggak ada yang belum. atau mungkin biaya konsultasinya ketinggian. Berapa biaya konsultasi ke Bang Amir nih kalau mau nyalek? Kelas hati. Kita baru ketemu sama konsultan politik, konsultan caleg yang pakai basis ilmu terawangan, biayanya seikhlas hati. Ini kejadian juga nih. Jadi dari tanda-tandanya Bang Amir ini orang baik ini kayak ini. Dia sama caleg yang tukang nokoi aja dia bisa seikhlas hati. Tapi kalau yang belum datang tapi sudah ngirim utusan gitu sudah ada Bang Amir. Nah, terawangnya dulu kan lama dia. Ini tukang terawang ini. Tiga udah ada. Oh, 23 orang. 23 apa 23? 23 orang. Oh. 3 orang lah. 3, udah 3 ada yang konsultasi. Jadi kalau dari terawangan yang 3 ini ada gambaran dia bisa menang apa enggak? Yang sudah ngirim utusan ini. Kecil kemungkinan. Oh, ya udah yang 3 orang nggak usah datang lagi. Udah kecil kemungkinan kata Bang Amir udah nggak usah datang lagi. Karena 2024 ini angker. Oh, ya coba. Angkernya harus budget kalau kayak Rantau Utara ya. Kayaknya 2024 ini di atas 300 ini. Kalau cerita nyerak ya. Oh, 300.000 Angker ya. Oh, angker ya. Tapi ngikut itu nyusul ke daerah-daerah. Dapil-dapil lain. Oh, berarti tolok ukurnya Rantau. Oh, Rantau. Berarti yang mati-matian caleg Rantau ini ya. Iya. Ya, yang nyalek di Rantau Utara. Hati-hati. Kecuali konsultasi ke Bang Amir. Bener. Jangan asal serak. Jangan asal serak. Ya, karena bertimpa-timpa. Oh, iya. Semua udah pakai koper. Makanya semua saat ini melempem. Nunggu di ujung orang itu. Jam-jam dapa kau ini Uban Amir gitu ya. Ya udah, jadi Bang Amir ini sudah pakai jas gitu kan, sudah pakai jas. Nah, jadi kalau sudah pakai jas kan orang konsultasi soal politik ya wajar lah, menjadi pantas ya gitu kan, menjadi pantas. Jadi ternyata Rantau Utara itu kalau menurut Bang Amir ini angker. Kan berapa kursi itu Rantau Utara? 9 ya. 9. Kalau menurut Bang Amir ini mana yang lebih banyak nanti jadi caleg perempuan apa caleg laki-laki yang jadi nih?
laki-laki, orang-orang yang 5 tahun sebelum ini ada basis. Contohnya dia punya organisasi, dia juga loyal, dan dia tetap bermasyarakat. Itu butuh 300.000 juga apa enggak? Ya jelas lah, itu kalau yang nyiram begitu itu nggak sia-sia. Karena dia sudah ngikat batinnya, udah ngikat, ikatan moral udah ada masyarakat. Kalau yang baru-baru jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba. Mendaftar sudah keluar duit SKCK, sudah keluar duit rumah sakit, sudah keluar pengadilan, pas foto. Jangan coba-coba. Jangan nyerah. coba-coba katanya. Jangan coba-coba nyerah. Oh, jangan coba-coba nyerah kecuali Sudah punya organisasi, Oh. sudah membaur di masyarakat 5 tahun. Contohnya dia udah duduk kian. Sebelumnya dia udah DPR juga. Pesta Kemalangan, Rajin. ada ambulannya. Tiap kosong waktu dia duduk di tengah-tengah masyarakat. Yang kalau begitu kemungkinan menangnya besar. Besar. Dan itu laki-laki. Dan ada juga ketua partai. Dia punya organisasi. Nah, itu besar kemungkinan karena basis dia sudah ada, orang yang setia sama dia sudah ada. Ya, ini jadi saudara-saudara perlu tahu juga. Ini yang ngomong perewangan ya ini. Yang ngomong perewangan ini. Rokoknya kan rokok merah ini. Oh gitu. Jadi kalau untuk Rantau Utara itu memang pasti Bang Amir ini lebih paham lah konstelasi pertempurannya di tingkat dapil gitu kan. 300.000 katanya. Jadi kalau nggak punya 300.000 nggak usah coba-coba, atau kalau pemain baru nggak punya basis nggak usah coba-coba. Coba nyerah. Jangan coba-coba nyerah. Ada juga tipsnya kalau mau nyerah. Ada juga tipsnya. Ini perlu kita dengerin. Ini kawan-kawan yang caleg di Rantau Utara terutama ya, atau yang lain-lain mungkin sama. Coba dengerin. Nah ini ya. Nah dengerin. Satu orang yang dipercaya mencari orang yang memilih yang dipercaya. Satu orang satu atau dua yang dipercaya. Dan begitu juga berikutnya, di jalan ini, di gang ini, di kelurahan ini ada satu orang, dia nyari dua. Nah itu kemungkinan besar. Kalau asal siram Laut anyut ke Sungai Bila, kena selot. Sketer baknya habis. Iya. Ini kalau kita ketemu konsultan politik kayak gini jantungan kita ini. Betul-betul jantungan ini. Tapi kenyataan di lapangan begitu. Nah itu harus diterima ya. Jadi fakta realita di lapangan harus diterima bahwa hari ini 300. Kalau punya basis, kalau nggak punya basis nggak usah nyerah. Jangan coba-coba. Coba nyerah. Ke laut. Nyiram garam ke laut. Nyiram garam ke laut ya. Nah. Itu kan kalau di apa namanya, tips caleg biar dapat suara gitu. Kalau di Rantau Utara pemilihnya Bang Anir, calon pemilih ini kan ada 70.000 nih, 70.000 calon pemilih. Ada nggak kira-kira ya orang yang dia semua tampung tapi milih tunggu dulu gitu? Ada nggak tipikal yang begitu? Pada umumnya. Jadi duit diterima, ditampung, dan yang menyerah nggak mikir-mikir, yang penting tercapai target yang mau diserah. Data. Oh, data. Lain kali dipoto orangnya, ini megang uang. Oh, ini tips nih buat caleg. Masukkan ke dokumentasi. Nah, bila perlu titipan uang. Enggak dipilih awas. Ini keren ini, luar biasa nih tipsnya nih. Iki modar wong digawe ngene iki. Oh.
Pegang duit, foto, foto, buat kwitansi, buat kwitansi, penitipan uang. penitipan uang, Apabila tak memilih, pulangkan. pulangkan. Oh, pulangkan. Aduh. Ada juga lagi tips. Nah, tips lagi, sedap ini. Lanjut. Apa saat ini musim? Durian. Tiap minggu buat keramaian dengan durian. Borong satu truk. Gimana wanginya durian? Begitulah wanginya namamu. Bang Amir, punya koneksi nggak kenalan-kenalan toke durian itu? Nggak ada, cuma ngasih tip aja durian. Oh. Kalau mangga bisa nggak? Mangga lagi nggak musim. Oh, nggak musim. Ini lagi durian. Durian, oh durian. Borong durian satu truk. Nah, Tiap dimana keramaian bagi 50, 50, 50. Gimana wanginya durian itu? Begitulah nah wanginya. Mudah-mudahan wanginya sampai di TPS. apa perlu, Bang? Kita caleg ini membelikan durian sama calon pemilih sampai mabuk durian ini perlu? Nggak perlu juga. Oh, nggak perlu Lihat juga. kondisi juga lah. Jangan apa ya? Kami minum kopi. Kami kopi Japanese. Allah. Ini Japanese nih kopi kayak V60 begitu, tapi dia didinginkan. Gelasnya gelas cantik juga. Dan ini bukan situs Japanes ya. Berapa nonton? Satu? Oh, dua. Kalau ini Bang, kalau ini kan sudah tahapannya, sudah daftar caleg, sudah berkas-berkas semua, udah ini kan sudah dilengkapi. Tips untuk caleg gagal nyalon habis banyak biar nggak stres, apa durian juga? Nggak, lain lagi ya. Ini kita dengarkan untuk yang nyalon gagal padahal udah keluar duit. Tips biar jangan stres. Pertama ikhlas. 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 Yang kedua besuluk. Besuluk iya. biar makin ikhlas. Perang bukan sembarang perang. 2024 ini angker. Nah, berbahagialah yang punya organisasi. Berbahagialah sudah 5 tahun. Contohnya Mas Budi sudah buat di dapilnya buat minyak serai, buka lapangan kerja. Jadi orang udah ada ikatan moral. Nah, di antara 100%, 30%, 40% nyangkut. Sisanya tinggal jadi beres lah. Udah mau hari dekat. Ini kalau udah perewangan yang ngomong ngeri kita ini. Tapi kalau nggak ada sama sekalian yang ngandalkan uang, apalagi nggak punya uang, hancur. hancur udah. Alah, kita kebanyakan ngerokok kita nih. Malam kita nyanyi ngerokok, siang kita mau nyanyi nggak bisa karena ada orang jualan. Kita ngobrol politik yang nggak serius sekali lah. Siap asar kita konser. Gas, kita gas nanti habis asar. Yang mau ikut kemari datang. Iya. Ada duren, duren ada. Durennya bawa kemari. Oh iya Dari gitu. sana bawa kemari. Caleg-caleg Iya. yang mau menang bawa duren sini. Iya. Kita menyediakan fasilitas pisau, parang, kita kain lap, cuci tangan, tong sampah. Sampah. Bijinya boleh dibawa pulang, boleh dibawa pulang.
sebelum durian dibagi. Hah. Ah, ini keren nih. Ini ternyata Bang Amir ini banyak ininya, banyak simpanannya, simpanan ilmunya. Sebelum durian dibagi. Durian dibagi. Ya, apa yang harus dilakukan? Truk durian udah sampai. Dijikiri lah. Oh, jadi truknya sampai dijikiri. Duriannya sebelum dibagi. Kalau duriannya nggak pakai truk, pakai L300 gimana? Nah, bisa juga. Bisa juga. Oke. Perlu nggak, Bang Amir? Ini kan caleg mengikuti lah saran kan, dia beli durian. Terus kemudian kita minta tolong Bang Amir juga nih. Bang Amir, carikan dulu anak main yang nyarikan durian ke sana gitu. Bisa nggak dibantu fasilitas carikan anak main? Nggak ada channelnya, cuma konsultasi kemari. Oh, konsultasi saja. Hanya terima jasa konsultasi dan itu nggak bayar tadi ya? Iya. Nggak bayar ya? Sekasati. Sekasati. Paling kok menang staf ahli. Pakai jas nggak sumuk, nggak gerah pakai jas. Oke, jas Nah ini jas asli itu. asli. Oh, asli ya. Madein apa nih? Itu. Indo. Oh, kalau jadi Ini jas dari Kota Dewan 2014. ada di sini. Biasanya kalau anggota dewan itu ada bacaannya sini dalam sini sebelah sini. Biasanya ada itu. Oh, ada ya. Nah, ini buktinya ya. Asli dia berarti. Asli. Berarti ini konsultan yang terpercaya ini. Jadi yang di Rantau Utara kalau mau konsultasi soal bagaimana cara menang bisa ke Bang Amir. Pinduan Tangkan Pasir. Oke. Kawan-kawan yang belum dengar tadi, kita ulang lagi. Nah, kan ini yang baru-baru gabung, yang belum dengar, jangan coba-coba menyerah. Kalau belum ada basis. Satu banding satu cari satu cari dua, Paling banyak dua. orang yang dipercaya. Kebanyakan kan yang lalu-lalu, nah ini 2 juta, cari bagi alamat kapal. Kalau sekarang dikasih 2 juta dimainkan slot ya. Iyalah, Beli chip dia main beli skater. chip dia skater. Iya. Tapi kalau udah ada basis, Siram lah. siram. Nggak bisa Bang kalau misalnya. Ada basis yang terpercaya, misalnya organisasi kepemudaan memang udah deal mendukung. Nah, itu pun siram juga memang. Nah, itu. Siram tua nggak? Ya. Angker Rantau Utara ini angker. Angker ya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba menyiram. Kalau belum ada basis, kalau belum ada orang yang dipercaya. Itulah antisipasinya. Ada nggak Bang Amir jasa untuk mengkoordinir tim? Nah, menyediakan jasa untuk bentuk tim, koordinir tim biar nanti baginya nggak Ya, sia-sia. itu orang-orang yang mempunyai organisasi, contohnya ketua kepemudaan. Oh, Nah, boleh sebut nama? nggak usah. Nah, Jangan punya kita. organisasi yang setia padanya. Iya. Itu dia punya basis yang setia. Ini sedap ini, ngeri sedap ini. Jangan. Kalau mau bangun basis dari sekarang, Masih ada waktu. masih ada waktu. Masih ada waktu. Durian. Oh durian. Allahu Akbar. Ternyata, saudara-saudara, durian jadi kunci. Iya. Ini durian apa ya? Durian montong, musangking. Durian yang murah-murah itulah. Oh, durian yang murah-murah aja. Aduh. Iya. Borong di kebun. Mana sana? Pakai 300 truk. Truk. Jadi diserak,
Sebagaimana wanginya durian itu, begitulah wanginya nama kita sampai di TPS. Ismail Sudah bagi apa itu? Apa komentarnya? Atau baca biar. Apa nih? Itu. Si is itu. Iya Bang Is, bagi-bagi niatkan sedekah bagi yang kalah ya kan, calon yang kalah. Biar ikhlas. Siapa kawan Kang Budi itu? Ini Pul. Si Pul ini di Kalimantan. Ini ada penonton kita dari sekarang berada di Kalimantan. Ini nanya siapa kawan Kang Budi. Ini namanya Huban Amir. Ini konsultan politik spesialis perewangan. Jadi tadi sudah ngasih tips dia. Jadi ternyata dari sekian panjang tips yang dipaparkan, yang organisasi segala macam, ternyata kuncinya duren. Kuncinya duren. Itu pun duren yang wangi. Kan ada juga Bang Amir, kita beli duren kan. Beli duren rupanya ada uletnya gede-gede gitu segini. Itu pertanda apa itu? Kalau temakan calon pemilih, aduh mah, gawat kita. Alamat kapal. Bang Amir, dari pengalaman pemilih yang lewat, apakah itu pilkada, apakah itu pileg, suka dukanya jadi tim sukses? Suka dukanya jadi tim sukses itu, kalau calegnya jual diri, kita harus lebih pada jual diri. Nah. Ini gawat ini, caleg disuruh jual diri. Iya. TS pasang badan. Ini berpikir dua kali kita nih jadi caleg konsultasi Bang Amir ini. Oh mak, calegnya suruh jual diri. Alfik Siagian, kalau dibilang orang kampung sebelah, kapan lagi awak mengolah caleg itu? Nah, kalau udah duduk dia pastilah ngantuk. Wah ini dendam ini kayaknya ini, Alfik dendam ini. Memang harus diakui lah, harus diakui banyak ya, memang lebih banyak yang terpilih itu pada akhirnya mengecewakan orang yang memilih gitu kan. Yang didukung itu mengecewakan pendukungnya gitu. Ada beberapa kadang-kadang karena dia memang tidak punya kemampuan, dia nggak bisa buat apa-apa. Ada memang karena memang dia sudah bayar, merasa sudah bayar, dia nggak peduli mau apapun yang terjadi ke pendukungnya, nggak peduli. Kalau udah dibayar suara Wak, nggak bisa Wak bertingkah. Nah, artinya udah dibayar, udah dibeli. Iya. Jadi kalau begitu berarti calegnya jual diri, pemilihnya jual suara. Barangnya sudah dijual, nggak boleh diminta lagi. Oh. Kan udah deal. Begitu itu Rantau Utara semua. Pada umumnya. Pik, itu dia Pik. Jadi kalau kita menuntut, ya udah berjuang kita. Apa komitmennya? Misalnya kebijakan itu diperjuangkan. Nah, bisa kita tuntut. Tapi kalau udah dibeli, jangan lagi coba-coba. Selesai ya. Iya, nggak ada lagi itu. Makanya, di sini ada ilmunya. Itu tadi. Pertimbangannya, kalau kita udah dibayar, artinya kita siap untuk deal-dealan. Enggak boleh nuntut apa-apa. Iya, jangan bilang anggota DPR tidur saja, Bung, kita udah dibayar itu gitu kan. Enggak boleh lah, karena kita kan dibayar. Kalau tapi ya Bang, gini Bang, misalnya kan ini kan untuk menghajar ya, untuk menghajar caleg-caleg yang menurut Bang Amir nih, perlu apa enggak kita masyarakat ini membuat gerakan ngasih pelajaran, ngasih hukuman bahkan ke caleg-caleg yang melulu hanya anggar duit. Karena duitnya banyak, dia siapkan 1 miliar, 2 miliar, serak. Soal nanti jadi nggak usah nuntut lagi. Untuk caleg yang punya niat kayak begitu,
Perlu nggak kita kasih pelajaran? Perlu sih perlu, tapi kenyataan di lapangan masih banyak berharap. Satu rumah kali 6 orang katanya, ada 300 satu kepala, udah berapa? Udah kami nggak peduli lah, yang penting uang. Nah, Oh, kebanyakan begitu. itu realitasnya. Ya, kebanyakan menunggu. Mm-mm. Pada umumnya menunggu. Sulit untuk malah memang semua nggak pakai uang. Semua komitmen, semua caleg nggak pakai uang. Mana ada yang mau. Itu semua caleg bersatu, nggak ada yang main duit. Itu baru. Itu dia. Jadi kadang-kadang kenyataan yang ada di lapangan itu tidak ideal, tidak terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Kita berharap pemilih-pemilih ini kan cerdas gitu kan, memilih itu sudah punya kriteria. Oh, ini orangnya memang punya kemampuan, otaknya ada gitu kan, ada otaknya. Kemudian ada juga kemampuan bicara, ada juga dia pinter tapi diem aja. Nah gitu kan, namanya kriteria-kriteria itu kan dipahami sama calon pemilih. Nah kalau sudah begitu kan, berapapun duit yang datang, dia sudah tidak lagi milih berdasarkan duit yang dikasih. Ada juga yang berpendapat begitu, Bang Amir kan. Tapi bahwa kenyataannya adalah tetap duit masih jadi penentu untuk orang milih, karena ekonomi mungkin ya, ekonomi susah kali ya. Dan maaf, mental. Mental. Bisa nggak itu Bang Amir dicarikan tipsnya untuk mengatasi kondisi yang kayak begitu? Udah nggak bisa, karena itu udah umur. Oh, Udah nggak bisa lagi. ampun lah. Udah, iya. Ampun. Kenapa? Pejabatnya juga, Oh. bukan salah rakyatnya. Hmm. Ya, sama-sama salah. Ya. Ya terakhirnya rakyatnya gitu, lebih bagus nunggu uang. Jadi tipsnya tadi, menggunakan uang itu ya tepat sasaran lah. Kalau mau menang. Tapi ya nggak tahu apa hukumannya, pemberi dan penerima. Kita belum tahu, nggak bahas ke situ lah ya. Nggak tahu. Kadang ada juga unsur politik, ketangkap. Biasanya di pilbub. Itu yang rawan-rawan karena, atau main dua ya kan. Kalau main pada umumnya semua kena, ya mana ada yang ngelaporin ya kan. Namanya semua dapat uang. Khalik Saragi, kalau nggak sur ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Ini aku yang sepakat, ini yang begini. Ini berarti cerdas. Cerdas. Khalik Saragi ini ajamu. Oh iya. Ajamu tuh cerdas, Pak. Tapi begitu pun caleg sekarang pun udah pintar. Satu cari dua. Makin setia. Ini kayaknya angker yang mau ditunggu besar. Tapi yang membagi pun memang betul-betul tepat sasaran. Makanya tadi kena lah dia kwitansi. Baru kejadian ini, ganjal. nyoblos pakai kwitansi, baru kejadian pakai dokumentasi. Mau uang gopek. Tapi ada konsekuensinya. Betul juga kata Bang Amir, Pak. Karena kebanyakan pemikiran masyarakat, kalau udah duduk tak bisa lagi dimakan lagi uangnya. Oh iya, ini faktor kekecewaannya. Memang kadang-kadang itu juga bukan kadang-kadang, memang itulah realitas yang terjadi. Yang sudah duduk itu lupa tanggung jawab terhadap konstituennya, sehingga masyarakat milih alas yang penting dapat duit gitu ya. Di sini kami yang ngobrol ini di tengah lah posisinya. Iya di tengah. Nggak bela caleg, nggak bela rakyat, nggak nyalahkan caleg, nggak nyalahkan rakyat. Solusi, dua-dua dapat solusi. Tapi kalau gini kan Bang Emir, kalau yang baik itu kan diketemukan dengan yang baik. Berarti caleg yang baik akan diketemukan dengan calon pemilih yang baik. Masalahnya caleg ada yang baik, ada juga lah yang mungkin belum tentu baik, begitu kan. Kalau pemilih kan ya begitu-begitu aja gitu. Bang Olik, ajamu apa kabar ya? Alfik di Rantau Utara. Kita juga sebenarnya Bang Cek Kana tadi di Sibrombang, kebetulan lagi posisinya di Rantau Prapat. Jadi memang secara umum
kontestasi pemilu legislatif dan presiden 2024 ini punya nuansa yang sedikit berbeda dengan semua kontestasi pemilu sebelumnya. Apalagi kita di Labuan Batu ada kontaminasi yang sangat luar biasa yang terjadi di pilkada kemarin, yang itu berdampak terhadap sepertinya berdampak terhadap pemilu legislatif 2024. Kita tahu bahwa PSU pemungutan suara ulang pada pilkada itu memunculkan cerita berapa mahalnya harga satu suara. Itu kan apakah ternyata itu juga berdampak terhadap pilihan legislatif di 2024, sehingga seperti ada bandrol seperti ada bandrol terhadap harga satu suara. Tapi kalau kita berpendapat sebenarnya begini, orang yang memilih, orang yang menentukan pilihannya karena dia dibayar, itu menandakan dia belum cukup cerdas. Walaupun kondisinya seperti apa, walaupun kita tidak melarang orang untuk menerima uang, tapi pemilih cerdas adalah pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah dia tetapkan sendiri, dan soal diberi uang itu nomor sekian. Semakin banyak duit diterima semakin bagus ya. Semakin banyak duit diterima semakin bagus. Sekaligus ngasih pelajaran buat caleg-caleg yang melulu mengandalkan uangnya. Kasihan orang-orang baik yang tidak punya cukup amunisi untuk perang secara material, padahal dia punya isi kepala yang sangat capable, sangat punya kapasitas otak yang sangat mumpuni, memadai untuk jadi anggota legislatif, duduk di DPRD. Tapi kita berharap podcast sederhana kayak begini juga membantu mencerdaskan pemilih bahwa hari ini, kalau kita boleh jujur ya, hari ini lembaga legislatif itu seperti sedang tidak menjalankan fungsinya, karena memang inilah produk pemilu 2019. Nah, kalau kata Bang Amir, 2024 ini pemilu yang suasananya angker, kita menjadi lebih khawatir kan, lebih takut kita, apalagi yang akan terjadi kalau sampai yang diprediksi oleh Bang Amir itu benar-benar itu yang terjadi gitu kan, yang menjadi realita. Baik saudara, itu tadi narasumber kita yang luar biasa ngawurnya. Saya sampai bingung, mau nanyain apa ini. Tapi yang terpenting Duren lebih penting dari semua ya. Duren datang selesai. Tapi teringat apa? Adanya gorengan dan kopi di situ. Oh, adalah kopi. Nah, Japanese. Gorengan ada wajan. Yang digoreng yang nggak ada. Gorengannya ada. Hari-hari kita punya rencana hari-hari ini sampai ke pemilu 2024 nanti buat podcast begini, sederhana saja lah. Kita kalau mau siapin studio yang wah gitu ya nggak usah juga lah, yang penting apa yang disampaikan itu bermanfaat. Yang pesan hari ini adalah pemilih cerdas itu tidak memilih karena uang yang diberikan oleh caleg. Ya, seperti saya bilang tadi, tanpa ada pun dikasihnya uang, itu orang cerdas, itu pemilih cerdas. Untuk sementara kita padakan dulu live kita tentang obrolan-obrolan sederhana tentang asar. Sudah menjelang waktu asar. Kita akan lanjutkan nanti mungkin live juga pakai akunnya Bang Huban Amir, tapi khusus untuk singing, nyanyi. Ada suara emas yang akan dipersembahkan. Oke, baik, untuk informasi-informasi tentang konsultasi tentang pemilu, tentang legislatif, tentang macam-macam lah berhubungan pemilu 2024, kawan-kawan bisa inbox ke saya, bisa juga kirim pesan ke WA. Demikian bincang-bincang hari ini. Terima kasih Bang Amir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.